Bang Putra. Lihat sini Bang Putra. Enggak? Kalau enggak, belum masuk sini, Pak. Hah? Depan, Pak. Depan sekali ya. Bentar terus jalan. Balik sini terus jalan. Ya, balik sini. Iya, terima kasih Bapak. Tahan sebentar, tahan senyumnya Bang Putra. Tahan Bang Putra. Nanti dapat 12 bro, Bang. Tahan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi di sebuah kafe di daerah Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama kafenya Cafe CD. Kejadian peristiwa ini diduga peristiwa pidana, yakni secara bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum atau yang kita kenal dengan istilah pengeroyokan dengan pasal 170 KUHP. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 2.30 dini hari. Jadi pada peristiwa ini kebetulan terjadi di dalam kafe CD tersebut, diduga telah terjadi peristiwa pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum yang diduga dilakukan oleh tersangka RV dan tersangka PS terhadap korban MNA. Jadi kronologis peristiwa pidana tersebut, pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut, dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja, dengan harapan pada saat itu kami tanyakan kenapa tidak langsung melapor kepada Polri, karena mereka ingin ini ada jalan damai. Ya, mereka bercoba menghubungi pihak RV dan PS, namun sampai dengan 2 minggu kurang lebih tidak ada tanggapan, sehingga tanggal 16 Maret baru kasus ini dilaporkan kepada Polri secara resmi, dan kemudian kami dari Polri melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus ini. Atas perbuatan tersangka ini, maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami berikan kesempatan, mungkin yang mau bertanya, cukup 3 penanya.
Silakan. Dari kiri satu, tengah satu, kanan satu. Silakan. Tidak ada? Terima kasih kalau tidak ada. Antara korban dan pelaku apa saling kenal? Korban dan pelaku apa saling kenal? Ini masih kami dalami karena memang mereka berbeda meja, mereka berbeda grup, ya, dan datangnya pun acaranya berbeda. Kalau RV dan PS ini datang untuk menghadiri acara ulang tahun temennya yang memang mengundang mereka untuk hadir di tempat itu. Sedangkan MNA memang datang tidak dalam acara ulang tahun tersebut. Demikian. Ya, Apakah kedua belah pihak itu dalam pengaruh alkohol, Pak? Jadi kebetulan karena peristiwanya ini tidak dilaporkan pada saat kejadian. Jadi kejadian tanggal 2, kemudian dibuat laporan polisinya tanggal 16, tentunya ya kami juga sedang melakukan pendalaman. Ya, karena sekali lagi pengaruh alkohol itu apalagi sudah 14 hari tentunya sudah tidak efektif. Kecuali memang pada saat itu kejadian kemudian dilaporkan. Namun demikian peristiwa pidana ini tidak ada terkait apakah orang itu dalam kondisi mabuk atau tidak terus kemudian mempengaruhi proses penyidikan kami, karena dalam pasal KUHP-nya tidak menyatakan demikian. Jadi kami tetap melakukan proses ini tanpa kami mungkin mengetahui atau melakukan pendalaman terhadap kondisi pada saat tersebut. Demikian. Satu lagi. Artinya kafenya masih buka ya Pak ya? Posisi Pak? Iya. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang kami dapatkan, ya pada saat itu, pada saat kejadian memang masih ada aktivitas di dalam kafe tersebut. Oke? Itu Pak. Beredar info katanya masyarakat menanyakan waktu sudah ditahan kenapa medsos salah satu tersangka ini masih aktif Pak? Bisa mungkin dijelaskan? Ya, ini terima kasih. Jadi pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pun kami mendapatkan informasi bahwa di medsosnya tersangka ini masih update status terus. Ini yang juga kami kemudian bertanya-tanya. Sampai kemudian kami juga mendapatkan informasi pada saat tersangka sudah resmi dilakukan penahanan itu juga masih update status. Jadi setelah kami lakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, jadi memang kami mendapatkan fakta bahwa tersangka ini mempunyai admin. Admin ini yang selalu mengupdate dan menjawab status-status yang ada di media sosialnya. Dan ini sudah kami cek, yakinkan bahwa selama tersangka dilakukan penahanan tidak menggunakan HP, bahkan HP-nya yang milik tersangka ini sekarang sudah dipegang oleh penasihat hukumnya, ya. Jadi pada saat akan kami lakukan penahanan itu barang-barang milik tersangka sudah diterima oleh penasihat hukum, dan untuk update statusnya ini dilakukan oleh admin dari tersangka PS. Demikian, terima kasih teman-teman. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.